menguatkan keluarga, tetapi itu hanya untuk sementara. Penghinaan jauh. Tergantung sekarang bagaimana kita anak-anak, anak mantu, cucu, cicit melihat bagaimana mendukung kita selama ini. Tentu banyak hal yang baik yang dia sudah lakukan, yang perlu kita tiru, yang perlu kita contoh. Sekarang tinggal kita bagaimana kita bersama dengan Tuhan. Tentu segala pergumulan, dan kekuatan yang sejati bagi seluruh keluarga Manurung, keluarga Marpaung, dan juga keluarga-keluarga yang terkait. Selamat sore. Saya percaya sore hari ini bahwa Tuhan berkarya di tengah-tengah keluarga. Buat orang tua kita yang terkasih, Tuhan memberikan umur dengan umur yang luar biasa, 94 tahun. Dan itu hal yang luar biasa, dan Tuhan berperkara dengan luar biasa. Banyak mujizat, banyak hal kedahsyatan Tuhan yang mengerjakan di tengah-tengah keluarga. Saya percaya biarlah pangapulion siat Tuhan Tengok di level sudah itu keluar datang. Kita mulai bersama-sama pada sore hari ini. Satu kerinduan kita tak bersyukur di hadapan Tuhan bahwa Tuhan memberikan yang terbaik bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kita serukan pujian nomor 2, Ku Bersyukur Bapa. Di
kekuatanmu. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat semuanya, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Engkau yang kami percayai, Engkaulah Tuhan dan
Kami percaya Engkau merancangkan yang terbaik di tengah kehidupan kami Tuhan. Engkau merancangkan yang terbaik di tengah keluarga yang mungkin secara fisik kami berduka Tuhan, tapi kami percaya dengan Roh yang dahsyat memberikan setiap kami Tuhan penghiburan dari tempat maha tinggi, membawa kami Tuhan untuk merasakan sukacita yang dari Engkau, merasakan bahwa kami bersyukur punya Tuhan yang dahsyat, yang kami boleh menikmati dan merasakan kasih-Mu yang luar biasa melalui orang tua kami yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Selama hidup orang tua kami ini Bapa, membawa kami menikmati karya-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk orang tua kami yang terkasih di Bapa. Engkau membawa, Engkau memanggil orang tua kami ini Tuhan untuk menikmati kasih anugerah yang dahsyat. Dan juga tengah keluarga Tuhan, kami percaya Engkau memberikan penghiburan yang sungguh dahsyat di dalam nama Tuhan, kekuatan yang luar biasa dari tempat maha tinggi Tuhan, dan jalan-jalan-Mu sempurna menyempurnakan di tengah-tengah keluarga semuanya, karena Engkau Tuhan yang kami sembah. Jalan-Mu sungguh nyata Tuhan. Terima kasih Bapa, pada sore hari ini Tuhan, Engkau memimpin kami Tuhan dari awal pertengahan, supaya kami boleh menikmati kasih anugerah yang indah di tempat ini Tuhan. Kami boleh mengalami persekutuan pribadi dengan Engkau Tuhan. Kami boleh mengalami kedahsyatan Tuhan. Kami mengalami keajaiban Tuhan. Ada tanda-tanda yang luar biasa Engkau taruhkan di dalam kehidupan kami Tuhan, dengan cara-cara yang sempurna Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berkarya dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita sama-sama katakan amin. Kita mau sampaikan satu pujian sebelum kesaksian dari salah seorang keluarga untuk memberikan kesaksian di tengah-tengah jemaat Tuhan di tempat ini, bagaimana pengalaman pribadi ketika sebagai anak atau mungkin sebagai keluarga yang luar biasa, bagaimana orang tua kita ini mengalami karya Tuhan yang dahsyat. Dan kita mau serukan pujian ini, hidup ini adalah kesempatan. Jangan
untuk membagikan kesaksian. Perwakilan Tuhan selesai. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari dalam Kristus. Pertama-tama saya berterima kasih kepada penatua, pimpinan, dan seluruh jemaat GKKD Bandung Pusat yang begitu banyak memberikan satu perhatian kepada keluarga kami, khususnya Bapak, dari sejak dia masih sehat, sakit di rumah sakit, sampai di Ciganitri, bahkan di Pangandaran, dan beberapa hamba-hamba Tuhan dari Bandung juga datang mengunjungi Bapak, dan Bapak sangat diberkati sekali bagaimana pelayanan yang diberikan oleh GKKD. Saya merasakan khususnya ketika di rumah sakit, saya ada di Pangandaran, tapi bagaimana teman-teman, rekan-rekan dan GKKD begitu perhatian datang ke rumah sakit, nggak ada saya. Saya begitu merasakan bahwa saya sebagai jemaat di saat saya sedih, banyak orang yang mendukung saya, menghibur saya. Ketika Bapak ini kena cancer dan ketahuan stadium 4, saya sempat gak terima kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya begitu merawat dia, saya mencintai dia, saya bersyukur saya dipilih Tuhan merawat Bapak saya sampai dia finish. Ketika Bapak saya pergi, saya bilang, Tuhan, dia udah selesai, dan saya juga sudah selesai merawatnya. Ketika dia sakit, kapan saya dipanggil Tuhan? Saya bilang, Bapak sudah siap. Sudah. Saya bersyukur perjamuan kudus dilakukan di Pangandaran juga, dari kunjungan dari GBI melakukan perjamuan kudus buat Bapak di saat dia sudah tidak bisa menelan dan tidak sadar. Kami melakukan perjamuan kudus juga, dan dia menantikan untuk dipanggil Tuhan. Saya bilang, Bapak sudah berdoa, sudah bertemu dengan Tuhan Yesus, sudah. Apa jawab Tuhan Yesus sama Bapak? Sabar. Ya, Bapak sabar menunggu, karena ada hal-hal yang memang Tuhan inginkan. Tuhan memberikan waktu yang tepat kapan Bapak dipanggil. Terus setiap hari dia mengatakan, aku kapan dipanggil. Sehingga saya selalu berdoa, saya bilang, Tuhan, jangan biarkan Bapak saya menderita sakit ini. Kalau memang kehendak-Mu, percepatlah Tuhan untuk dia dipanggil. Saya sudah siap, keluarga kami sudah siap, dan Bapak sudah siap. Dan ternyata beberapa hari ditunggu. Seperti saya setiap hari itu menghitung hari kerja, bingung, berpikir seperti ini, bingung di tengah-tengah dalam kondisi Bapak saya koma. Ketika saya berdoa, Tuhan bilang bahwa ada hal yang diinginkan, bahwa keluarga harus bersatu. Ada beberapa masalah, Tuhan inginkan bahwa keluarga harus bersatu menghadapi semuanya. Bukan persoalan bahwa Bapak dipanggil Tuhan, tapi yang Tuhan rindukan bahwa keluarga kami bisa bersatu.
satu beban yang berat bagi saya, bahwa saya pengen keluarga saya bersatu, keluarga saya dipulihkan, keluarga saya mengandalkan Tuhan, keluarga saya bisa bagaimana merawat orang tua. Saya berpikir bahwa semua kita akan mengalami tua. Ketika kita berbuat sesuatu kepada orang tua kita, bagaimana nanti masa tua kita diperlakukan anak-anak kita. Itu yang selalu saya ingat. Sekalipun saya belum menikah, saya nggak punya keturunan, tapi saya percaya bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik. Karena apa yang ditabur, tentu itu yang akan dituai. Satu pesan saya di kesaksian ini, siapapun kita yang masih punya orang tua, rawatlah dia dengan cinta kasih, dengan kasih sayang, bukan dengan paksaan. Saya benar-benar dipilih Tuhan merawat bapak saya dengan ketulusan. Ketika ada orang mengeluh merawat bapak saya, baik keluarga maupun karyawan saya bilang saya akan kerjakan semaksimal mungkin. Saya nggak mau lihat orang-orang mengeluh, pelayan bapak saya, menolong bapak saya, merawat bapak saya. Saya benar-benar di detik-detik terakhir saya hanya bisa menangis setiap hari. Saya bilang, Tuhan, saya nggak kuat Tuhan ngadapin semuanya, menghadapi bisnis saya, ditambah bapak saya seperti ini. Saya hanya berteriak sama Tuhan, Tuhan tolong saya, tolong saya. Dan ketika bapak saya dipanggil Tuhan, bukan saya sedih kehilangan bapak, saya bersyukur saya bisa selesaikan ini dengan tidak sumut-sumut, dengan tidak paksaan. Saya benar-benar tulus. Saya bilang saya memberikan yang terbaik, bukan untuk bapak saya, tapi saya memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bahwa dia adalah titipan yang Tuhan beri untuk saya. Ketika saya sebagai anak, saya adalah titipan yang berikan Tuhan untuk dirawat orang tua saya. Tapi ketika orang tua saya tidak berdaya, itulah titipan yang Tuhan beri untuk saya rawat sampai dia selesai. Jadi saya rindu sekali semua kita bisa menyelesaikan merawat orang tua kita dengan cinta kasih. Saya berterima kasih juga kepada karyawan saya. Ada namanya Biina. Dia yang merawat. Kalau misalnya ada memang saya mau panggil, coba bisa dipanggil dulu. Saya berikan satu penghormatan kepada dia, Biina sama Jenny. Saya bersyukur sekali punya karyawan seperti ini. Dia juga tulus merawat bapak saya. Kenapa saya panggil? Mereka muslim, tapi mereka begitu sayang. Dengan tidak paksaan, jam berapapun mereka siap. Sini ya Biina sama Jenny. Sini. Biina, kami keluarga berterima kasih buat Biina merawat bapak, nyuapin bapak, bersihkan semua. Ada salah satu Gito yang gak hadir di sini, dia khusus yang bersihkan bapak saya, mandiin, nyeka, mijetin. Jadi kalau pergi itu dipanggil nama-nama dia.
Ini Bina yang nyiapin semua makannya, Jenny yang secara teknis yang nganter. Kadang-kala ke rumah sakit jam berapapun, jam 1, jam 2 malam, mereka tidak mengeluh. Saya benar-benar bersyukur punya pegawai, punya partner seperti mereka. Terima kasih Bina, terima kasih Jenny buat semua apa yang diberikan pada bapak saya. Tuhan yang balas. Terima kasih, silakan duduk. Puji Tuhan, itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Keluarga, kita percaya bahwa saya percaya bahwa Tuhan rencana yang terbaik dengan keluarga. Apa yang kita rindukan, Tuhan akan sediakan, dan waktunya indah dan waktunya tepat. Mungkin manusia merencanakan A, B sampai Z, tetapi Tuhan punya rencana yang terbaik buat kita semua. Dan yang terbaik, saya kenal Bapak ini waktu saya menginap di vilanya Kak Christine. Kebetulan di sana menginap, saya ngobrol, enak ngobrolnya. Dan ada satu hubungan anak dan bapak, dan itu saya rasakan. Saya percaya, dan kita semua juga di tempat ini, kalau kita apa yang dibagikan oleh Kak Christine tadi, semakin kita dipulihkan hubungan keluarga, saya percaya ada mujizat yang lebih baik lagi antara keluarga kita. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala Bapak Siagira. Saya percaya melalui firman yang disampaikan, kita semakin teguhkan, kita semakin diperlengkapi, kita akan mengalami kuasa Tuhan yang sempurna. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita masukkan pujian nomor 20, El Shaddai.
kami akan memulai pemberitaan firman Tuhan ini. Kami memohonkan anugerah pertolongan dari Roh Kudus, supaya hari ini sungguh-sungguh kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Firman yang mengubahkan hidup kami, firman yang mengubahkan sejarah hidup kami, firman yang menghiburkan keluarga yang berduka, firman yang menyelamatkan setiap orang yang hadir di tempat ini yang masih ragu dengan keselamatannya, firman yang menyembuhkan bagi setiap pribadi yang hari ini datang dengan kelemahan tubuh dan sakit penyakit, firman yang memberi pengharapan bagi mereka yang hadir di tempat ini dengan keputusasaan, firman yang memberi jawaban bagi mereka yang hadir sedang bertanya-tanya, sedang bingung, sedang gelisah. Dan biarlah di tempat duka ini kami mengevaluasi diri kami melalui firman yang diberitakan. Kami menyelidiki apakah kami sudah berbuah, apakah kami sudah siap ketika Tuhan memanggil kami seperti amang buruh ini, sudah menyelesaikan tugasnya di bumi ini. Biarlah hari ini setiap kami di tempat ini menelisik hati kami yang terdalam. Kemana kami akan pergi? Apakah engkau pergi ke surga seperti amang buruh ini, atau engkau tidak tahu kemana engkau pergi? Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi jawabannya. Terima kasih Bapa di sorga. Segala kekurangan kelemahan hamba-Mu biarlah ditutup oleh salib Kristus, dan kami boleh hari ini diberkati dengan firman yang ajaib dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom. Shalom. Horas. Horas dihamil salutna punguan aman habot diroh. Izinkan saya di sini berdiri dui fungsi. Saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta di Gereja Kristen Kemah Daud, tapi sebagai tulang bagi bere-bere di tempat ini, juga bagi pahuku di tempat ini. Saya juga baru tahu Kristen itu mamanya Bu Rusidia gitu ya. Berarti kalau ketemu harus panggil tulang. Tapi hari ini bersyukur ya, saya nggak kebetulan yang disuruh khotbah ini tulang gitu ya. Bukan marga yang lain, jadi saya bisa ngomong apa aja sebagai tulang ya. Dan kalau marah juga ya, kalau tulang marah ya dengerin aja gitu ya. Itu enaknya jadi tulang gitu ya. Dan saya percaya kayak kebetulan ya, tulang yang disuruh khotbah berarti Tuhan mau kita semua ini bere-bere semua, pahuku semua dengerin. Beri telingamu kepada firman Tuhan, karena ngomong tulang. Kalau ngomong pendeta bukan tulang, mungkin kita telinganya ke kiri ke kanan. Tapi kalau tulang yang ngomong, berarti perhatiannya harus double. Puji Tuhan. Ada satu berita yang menarik dari CNBC. Ada 9 ciri dari orang-orang yang berumur 100 tahun. Dan amang buruh ini umur 94 tahun. Cita-cita saya umur 90 tahun. Tapi ketika amang buruh di 90 tahun, saya harus tambah 95. Kenapa? Karena sudah ada bukti bahwa bisa 94 tahun. Ya. Selama ini kita keliru menafsirkan Alkitab dari Mazmur yang 90 bahwa umur kita itu 70 tahun. Ya. Sisanya kalau 80 tahun penderitaan. Kita tidak tahu bahwa Mazmur itu ditulis oleh Musa itu menyaksikan lebih dari 80 orang mati setiap hari karena Tuhan mengutuk orang Israel karena pemberontakannya kepada Tuhan. Mereka tidak diperbolehkan masuk ke tanah perjanjian, dan selama 38 tahun itu setiap hari lebih dari 80 orang dikuburkan. Oleh itu Musa menulis Mazmur ini bahwa umur 70 cukup, sisanya itu penderitaan. Tapi Alkitab bilang kalau kita lihat dalam Mazmur 92, kita lupa ya kalau baca Alkitab itu hanya sepotong. Mazmur 92 saya baca buat kita sebelum saya cerita tentang masalah berita dari CNBC. Mazmur 92 ayat 13 sampai
16. Saya baca buat kita semuanya. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Tujuannya apa? Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Lihat, Mazmur 92 berbicara tentang panjang umur, berbicara tentang bahwa ketika kita menjadi tua, kita lantas tidak menjadi produktif, tetapi masih menghasilkan buah, masih gemuk katanya, bukan gendut, gemuk, artinya melambangkan kesejahteraan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bere-bere saya nih, karena usianya banyak yang sudah di atas 50 ya, bahwa usia tua itu masih memungkinkan kita untuk berbuah, tentu kalau persyaratannya dipenuhi. Firman Tuhan katakan orang benar harus jadi orang benar. Apa artinya orang benar? Orang benar itu orang yang menerima kasih karunia sehingga dia diubahkan dari orang berdosa menjadi orang benar. Karena salib, karena darah Yesus, orang ini kemudian berpindah status dari orang berdosa menjadi orang benar. Orang benar itu kalau dia menjadi tua, dia tetap akan berbuah gemuk dan segar. Tapi orang berdosa seperti tadi yang diceritakan di Mazmur 90, nyanyian dari Musa bahwa umurnya cukup 70 dan sisanya penderitaan kalau 80, karena mereka orang berdosa. Jadi untuk mengalami apa yang dikatakan Mazmur 92 ayat 15, pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Saudara dan saya harus berubah statusnya dari orang berdosa menjadi orang benar, dan itu hanya bisa terjadi ketika kita menyerahkan hidup kepada Tuhan Yesus, percaya kepada karya salibnya. Dan ketika kita menjadi orang percaya, status kita berubah menjadi orang benar. Dan ketika menjadi orang benar, maka Mazmur ini berlaku buat kita semuanya, bahwa ketika kita menjadi tua nanti, saya udah umur 57 tapi masih merasa pelajar ya. Karena dulu dia lahir di pelajar. Kita semua punya pengharapan bahwa kita bisa panjang umur, bahwa kita masih bisa produktif. Kembali lagi kepada apa yang saya ingin sampaikan tadi ya. Ciri dari orang-orang yang umurnya 100 tahun dari para peneliti, yang pertama punya tujuan hidup. Punya tujuan hidup. Kalau orang nggak punya tujuan hidup, memang akhirnya apa saudara? Nggak ada yang dikerjain. Kalau nggak ada yang dikerjain, maka dia memikirkan segala sesuatu yang nggak perlu dia pikirkan, dan kemudian akhirnya dia tidak produktif. Orang-orang yang punya tujuan itu akan berusaha. Misalnya ada di antara kita yang ingin umurnya seperti abang ini 94 sudah memburu ini, maka dia tujuan itu contoh tujuan, maka dia akan mulai jaga kesehatannya, dia jaga makanannya. Sekalipun sak-sak itu menarik kalau pesta, tapi karena punya tujuan, maka cukuplah beberapa somotan. Kenapa? Karena punya tujuan. Itu tujuan yang kecil. Tapi orang-orang yang punya tujuan besar, dia akan mengusahakan segala sesuatu supaya tujuannya tercapai, dan itu membuat dia terus produktif. Ini hasil penelitian ya. Nah, cuma saya ambil beberapa saja. Yang kedua, hobi berkebun, panjang umur. Kenapa? Karena melakukan aktivitas fisik. Kita mungkin nggak punya kebun di kota sekarang kan, nggak ada yang punya kebun. Kalau kita di kampung kita masih, hauma kita masih luas, kita masih bisa pergi berkebun. Tapi kita bisa mengganti berkebun dengan jalan pagi, jalan sore, jalan malam, kita olahraga. Kemudian punya rutinitas menghilang stres, kan?
kita punya komunitas, kita punya ketemu orang, kita berbicara satu dengan yang lain, itu menghilangkan stres. Ini saya baca beberapa saja. Rutin menghadiri ibadah. Ini ternyata salah satu yang membuat orang panjang umur. Kenapa? Karena ketika dia datang ibadah, dia dikuatkan oleh firman. Dan saya percaya firman itu punya kuasa. Roma 8 ayat 11 katakan bahwa di dalam kita ada roh yang membangkitkan Yesus dari kematian. Dan roh itulah yang akan membuat tubuh kita yang fana itu dikuatkan. Oleh karena itu, ketika orang datang ibadah, maka dia akan mendapatkan kekuatan. Dia akan mendapatkan kekuatan. Oleh karena itu salah satu ciri yang saya ingin sampaikan, bahwa menjadi tua tidak berarti saya ibadah di rumah aja cukup. Tidak. Salah satu ciri membuat orang panjang umur ternyata dia hadir dalam komunitas ibadah. Saya tidak akan bacakan semuanya buat kita semuanya. Saya sampaikan satu lagi penelitian yang menarik. Ini mengejutkan buat saya. Ini meneguhkan firman tadi. Jadi firman Tuhan yang kita baca tadi diteguhkan oleh penelitian ilmiah. The New England Journal of Medicine membawa kabar baik yang mengejutkan dunia. Menurut jurnal ini, manusia pada usia 60-70 tahun ada pada tahapan paling produktif. Sudah bayangkan, ini penelitian ilmiah dari jurnal yang terkenal. Dia bilang produktivitas kita itu sebenarnya ada pada usia 60 sampai 70. Itu tahapan pertama dari produktivitas tertinggi manusia. Ini meneguhkan firman Tuhan bahwa ketika umur kita sudah 60, jangan berhenti untuk terus melayani Tuhan. Jangan berhenti untuk belajar. Jangan berhenti untuk bertumbuh. Banyak orang yang berhenti belajar. Salah satu ciri atau filsafat orang Yahudi itu adalah mereka menganggap belajar adalah ibadah. Oleh karena itu seumur hidup mereka terus belajar. Tapi seringkali kita sudah lulus S1 berhenti belajar, sudah cukup. S2 berhenti belajar, S3 berhenti belajar. Belajar itu adalah seumur hidup kita. Jadi kalau kita mau panjang umur, salah satunya belajar terus, apapun kita pelajari. Saya cukup ngurus pahoku aja. Nggak cukup. Kalau kita ingin panjang umur, maka jangan pernah berhenti belajar. Seorang kawan saya, dia dulu di pelayanan pelajar, dia cerita ayahnya belajar melukis ketika umur 70 sekian tahun, kaligrafi Cina. Kemudian lukisannya itu dibeli oleh Gus Dur. Padahal dia memulai belajar di usia 72 tahun. Kemudian dia ikut paduan suara. Kenapa? Karena dia ingin belajar bernyanyi. Oleh karena itu, jangan berhenti belajar. Kemudian usia produktif yang kedua adalah 70 sampai 80 tahun. Menarik penelitian karena mendukung firman Tuhan tadi, bahwa orang benar, orang yang menyerahkan hidup kepada Tuhan, orang yang percaya kepada Yesus, dia akan panjang umur dan sampai tua pun dia masih berbuah, gemuk dan menjadi sehat, menjadi kesaksian buat pemparannya, bukan hanya pemparannya, menjadi kesaksian buat umat, menjadi kesaksian buat kota, menjadi kesaksian buat bangsa. Karena Alkitab tadi katakan bahwa pada masa tua mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Jadi tujuan kita panjang umur itu, saudara, bukan supaya lihat anak cucu kita, supaya kita bisa menceritakan bahwa Tuhan itu benar buat anak cucu kita, buat orang banyak.
bahwa nih saya orang benar, saya diberkati Tuhan, aku ikut Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mungkin kita bertanya, umur 60 sampai 70 kenapa paling produktif? Kalau dia hidup sehat, dia terus belajar, maka dia akan lebih produktif dari usia di bawahnya. Kenapa? Karena dia nggak punya tanggungan lagi, benar nggak? Umur 60 rata-rata anaknya sudah bekerja. Umur 60 rata-rata sudah tinggal berdua, benar nggak? Tinggal berdua suami istri. Anak-anak sudah membangun rumah tangga masing-masing. Oleh karena itu kita memiliki banyak waktu untuk terus belajar, untuk terus mengenal Tuhan, untuk terus berkarya. Oleh karena itu umur 60-70 itu masa-masa kita paling produktif. Amin. Atau saudara masih mengamenkan Mazmur 90, umur saya cukup 70 dan sisanya penderitaan. Itu sekali lagi, itu kisah orang Israel yang ada dalam kutub. Mereka tidak boleh masuk tanah perjanjian. Oleh itu memang dihabiskan Tuhan, sehingga yang bisa masuk tanah perjanjian adalah generasi yang baru. Oleh karena itu yang kita pegang bukan Mazmur 90, tapi kita pegang Mazmur 92 ayat 15, bahwa masa tua kita masih terus berbuah. Bagian yang terakhir ini sampai ini sebagai tulang. Kalau tadi sebagai kalau sebagai tulang, tentu tadi apa yang disampaikan Christine, bahwa seringkali ketika kita sudah membangun rumah tangga masing-masing, sudah terpisah satu dengan yang lain, seringkali kita kehilangan rasa itu satu dengan yang lain. Benar ya? Karena kita udah terpisah, satu sudah di mana, mereka udah tersebar di mana-mana. Oleh karena itu, tentu Amang Boru ini yang didoakan salah satunya saya yakin bahwa poparannya terus bersatu. Ya, walaupun Amang Boru ini gak sering, tapi orang Batak biasanya seperti itu yang didoakan. Coba kalau datang ketika ibadah penghiburan atau dalam pertemuan-pertemuan, khas sekali bahwa kesatuan ini menjadi salah satu yang dirindukan orang-orang tua kita. Dan kita tidak mungkin bersatu kalau kita satu dengan yang lain tidak mengenakan kasih Tuhan. Lalu Pasal 3, di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Kasih itu apa sih? Kasih itu yang paling sederhana. Kasih itu apa? Ada yang bisa jawab, kasih itu apa? Bukti kasih yang paling utama apa? Karena Tuhan Yesus memberi perintah yang baru supaya kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi. Nah, bukti kasih yang paling utama apa? Apa? Ini bere-bere saya boleh jawab. Kalau jemaat itu depan tahu. Apa? Ciri kasih yang utama itu adalah mengampuni. Ciri kasih yang utama adalah mengampuni. Terbukti bahwa Yesus mati di kayu salib untuk apa? Untuk mengampuni kita semuanya yang berdosa. Oleh karena itu yang dibutuhkan untuk kita boleh bersatu satu dengan yang lain adalah kemampuan untuk mengampuni. Ini yang sulit. Tapi kalau kita mengalami Tuhan, ini bukan hal yang sulit. Pengampunan itu berbicara tentang kerelaan kita untuk berkorban. Pengampunan itu artinya saya bersedia rugi, saya bersedia berkorban supaya dia bahagia. Itu namanya pengampunan. Yesus mengasihi kita dan dia mati di kayu salib untuk mengampuni kita. Dia rugi, benar ya? Filipi pasal 2 menjelaskan bahwa dia merendahkan diri, dia mati
Mati itu apa supaya kita diampuni dan diselamatkan. Oleh karena itu, kunci supaya keluarga kita bersatu, mau saling mengampuni. Saling mengampuni, lebih spesifik lagi, saling berkorban, saling mau rugi. Ini yang susah gitu kan. Tapi nggak susah kalau kita tahu bahwa kita bisa mengampuni karena Yesus sudah mengampuni saya. Bahwa dosa saya begitu kelam, Tuhan Yesus ampuni. Bahwa dosa saya yang dulu sekarang akan datang, Dia sudah ampuni. Maka saya juga bisa mengampuni adik saya, bisa mengampuni abang saya bisa mengampuni ito saya bisa mengampuni pariban saya bisa mengampuni siapapun yang bersalah kepada saya. Kalau engkau sudah menerima pengampunan Tuhan Yesus, engkau punya kemampuan untuk mengampuni. Ini kunci. Jadi jangan bilang saya mengasihi kalau engkau masih tidak mau mengampuni. Sekali lagi, mengampuni itu rugi. Misalnya contoh, Christine saya pinjamkan HP saya, kemudian HP-nya kemudian hilang. Maka apa yang saya lakukan? Kalau saya mengampuni berarti saya merelakan. Udahlah, gak apa-apa, itulah masih ada yang lain. Artinya apa? Saya rugi, kehilangan handphone. Itulah yang terjadi. Kita mengalami itu. Yesus sudah kehilangan nyawanya pakai salib untuk pengampunan. Kita pun mau mengampuni. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Seberapa banyak yang mendengar firman Tuhan hari ini, baik yang di dalam ruangan ini ataupun di luar ruangan ini, baik yang serius ataupun tidak serius, tapi kami percaya bahwa firman-Mu itu adalah pedang bermata. Firman-Mu itu bekerja dalam setiap hati kami, mengubahkan hati yang berdosa, memberi kekuatan bagi yang lemah, menghiburkan keluarga yang sedang berduka, menguatkan mereka yang ada dalam kelemahan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Pendeta Silian untuk penyampaian firman-Nya. Yang mau akan mendengarkan persembahan pujian dari Bapak Ibu terkasih, silakan untuk maju atau di tempat. Kami jemaat GKKD Bandung Pusat akan menyanyikan sebuah lagu untuk keluarga. Biarlah pujian ini menguatkan, menghibur dan menguatkan semua keluarga yang ditinggalkan oleh Bapak kita tercinta. Terima kasih. Yesus molu di kondiku, kalau aku sakit,
Kita mau dengarkan kata penguatan mewakili gereja Tuhan di tempat ini. Saya panggil untuk Bapak Bernard Siahaan. Shalom Bapak Ibu, terima kasih. Ya, saya wakili dari Gereja Kristen Rumah Daud mengucapkan berduka cita atas berpulangnya Bapak Guru. Jadi saya mengenal Bapak baru terakhir ini, tapi kalau mengenal sosok Kristi sudah lama kita ya. Sudah masih SMA ya. Sudah, jadi bukan kebetulan nih Pak Pendeta sama Pak Siagian pelajar semua kira-kira gitu, dari alumni pelajar dan pelajar. Saya percaya ada satu maksud Tuhan dari khotbah yang disampaikan tadi tentang semakin cinta kita Tuhan, dan pesan kesatuan tadi sangat kuat. Itulah hebatnya di tengah-tengah meninggalnya sosok yang kita kasih, selalu ada pesan di sini, pesan persatuan. Dan kita mengatakan lebih baik datang ke rumah duka itu memang ini mengingatkan kita bahwa suatu saat kita akan ada di sini, suatu saat kita akan tahu waktunya. Tetapi izinkan saya dalam kata sambutan ini menyampaikan pesan bahwa ketika saat kerinduan itu datang, saat sedih itu datang, percayalah ada penghiburan itu. Karena kita katakan dalam Matius 5 ayat 4, di dalam khotbah di atas bukit itu katakan, berbahagialah orang yang berduka cita karena dia akan dihibur. Untuk keluarga Bapak Manurung semua di tempat ini, percayalah akan ada penghiburan daripada Tuhan. Ketika saat-saat sendiri nanti, kadang-kadang ada saat di mana rindu candaan Bapak, rindu nasihat-nasihat Bapak, atau keberadaan Bapak. Saat-saat itu mungkin juga banyak pertanyaan, sama seperti saya mengalami ketika saya ditinggal oleh orang tua saya dengan cancer tahun 2022. Ada pertanyaan, kenapa udah didoakan dan sebagainya, tapi sepertinya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Percayalah, itu pun Tuhan izinkan untuk kita semakin belajar sampai memang tetap mempercayai Dia di saat-saat sulit. Ada lembah kelam, tapi percayalah ada pertolongan Tuhan untuk mengubah kelam itu menjadi terang. Tuhan menolong semua, menganugerahkan penghiburan untuk keluarga. Atas nama gereja Kristen Rumah Daud, mohon maaf apabila ada dirasa semua pelayanan yang kurang. Tuhan yang menyempurnakan. Itu saja, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk penguatan yang disampaikan oleh Pak Pendeta. Saya percaya kita akan menutup pada malam hari ini untuk acara kebaktian penghiburan kita. Sebelum saya tutup, saya ada sedikit pembahasan untuk kita semua di tempat ini. Dan satu kata, saya percaya Tuhan yang memberikan penguatan yang luar biasa. Pangapulion sia Tuhan Ido, ayang go manusia angka jolma, godang doangka keinginan. Ayang go sia Tuhani, selilihat do pangapulion nabaga kita sasudena. Oma hata sia kami tahu bagot nama dudung ni pilo nama raja. Salpuma sian hamulumun saya Roma akan najaga. Segala sesuatu, apapun kesedihan, tetapi Tuhan memberikan penghiburan yang dahsyat kepada keluarga. Saya ajak bangkit berdiri, kita mau tutup ibadah kebaktian penghiburan pada sore malam hari ini dengan penuh kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kami memuji kebesaran-Mu.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Dia, Tuhan sumber berkat. Kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau kasih karunia berlimpah-limpah. Dia sumber penghiburan, itu menghiburkan keluarga yang berdoa. Dia sumber kekuatan, dia menghiburkan, memberi kekuatan keluarga yang berduka. Biarlah segala berkat Tuhan ini tercurah atas kita semuanya. Di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra yang berkasih Yesus Kristus, dan oleh pertolongan Roh Kudus. Amin. Ibadah selesai, silakan duduk. Untuk semua kita tempat ini, kita akan memberikan menyalami untuk keluarga. Mungkin keluarga bisa berdiri di tempat ini, dan kami jemaat Tuhan akan memberikan salam terima kasih atau salam turut berdoa sukarela. Tuhan Yesus memberkati kita semua. sekalian mas sekalian nanti itu sama ini.
Enggak? Cukup? Udah masuk tuh. Itu aja. Masuk aja, masuk. Merong, ya. Masuk. Masuk aja ininya sebelah kanan, masuk. Nah, gitu. Udah? Satu, dua, sekali lagi. Oke. Tes. Salam bagi kita jemaat khusus Bandung, warga jemaat khusus Bandung, agar kita masuk ke dalam untuk memberikan penghiburan kepada keluarga. Matiin lampunya tadi sama ini. Lihat deh. Oke, beres. Oh lihat. Ya udah, mulai kisah di sini.